pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kak Muhammad Rizky Satria Latukonsina selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi atau yang mewakili yaitu Kak Ameliana Tridharma. Yang terhormat, Kak Muhammad Ridho Ramadan selaku narasumber, serta yang terhormat peserta kelas kepenulisan esai pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yova Miranda Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2021 selaku moderator kegiatan pada pagi hari ini. Acara ini merupakan acara kelas kepenulisan esai yang bertujuan untuk mengenali ilmu dan cara kepenulisan esai serta tips dan trik dalam teamwork saat pengerjaannya. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, kedua sambutan yaitu sambutan dari Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi yaitu Kak Muhammad Rizky Satria Latukonsina atau yang mewakili Kak Ameliana Tridharma yang sekaligus akan membuka acara kita pada pagi hari ini. Yang ketiga pemaparan materi, keempat sesi tanya jawab, 5 pemberian sertifikat dan dokumentasi, dan terakhir penutup. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian sambutan. Untuk sambutan dari Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi yang mewakili yaitu Kak Ameliana Tridharma, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Apakah suara kakak terdengar dengan jelas? Jelas, Kak Mili. Ya, terima kasih, moderator Yova Miranda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Kak Ridho Ramadan ST. Selamat datang kakak di himpunan kami. Ini merupakan kali kedua ya kak berada di himpunan kita. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bagi-bagi ilmu kakak mengenai kelas kepenulisan. Info buat teman-teman yang ada di Zoom bahwasanya pemateri kita ini, Kak Ridho Ramadan merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Jadi narasumber kita ini, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya apapun tentang kelas kepenulisan, beliau pasti bisa jawabnya, dan tentunya banyak ilmu yang bisa didapat dari beliau, karena beliau sudah di bidangnya gitu, sudah diakui, dan terbukti menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di fakultasnya. Saya mewakili Bupati, mohon maaf untuk tidak bisa membersamai kegiatan kita pada pagi hari ini karena beliau masih ada kesibukan, dan saya apresiasi sekali setinggi-tingginya untuk para yang udah join di Zoom kita hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan, progres yang kita lakukan sekarang bisa menuai hasil yang besar nantinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini resmi dibuka. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mili. Nah, baik kakak-kakak dan teman-teman sekalian, langsung saja kita masuki ke acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah pemateri kita menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu kakak yang akan memberikan informasi yang bermanfaat tentang kepenulisan esai ini, yaitu Kak Muhammad Ridho Ramadan. Apa kabar Kak Ridho? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Kak, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelum itu izinkan saya membacakan CV dari Kak Ridho agar teman-teman dan kakak-kakak sekalian mengetahui atas pencapaian yang Kak Ridho capai sampai sekarang. Untuk operator dipersilahkan. Baik, nama Muhammad Ridho Ramadan, bertempat tinggal di Palembang, tepatnya di Jalan Kolonel Haji Berlian. Adapun kontak yang dapat dihubungi ada email, yaitu m.ridhoramadan29@gmail.com, serta nomor handphone. Pendidikan terakhir yang ditempuh Kak Ridho ialah lulusan di Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro pada tahun 2017 sampai 2021, dengan IPK terakhir 3,75 dari 4.00 dan mendapatkan predikat cum laude. Kemudian Kak Ridho juga memiliki pengalaman-pengalaman dalam dunia bekerja, salah satunya sekarang Kak Ridho bekerja di PT Mitra Energi Gas Sumatera sebagai Operation Trainee.
Selain itu, Kak Rido juga memiliki pengalaman organisasi. Salah satunya bergabung di The Indonesian Institute of Scientist Engineers Student Cluster sebagai Senior Staff Department of Interdisciplinary Research Science and Technology pada Januari 2020 sampai sekarang, serta pernah mengikuti kegiatan volunteer. Nah, untuk prestasi yang dicapai juga tak kalah banyak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, mendapatkan Gold Medalist and Best Project Innovative Research, Invention, and Application Exhibition pada tahun 2021 di University Utara Malaysia, kemudian First Winner Online Essay Competition Expo 14 di Universitas Riau, dan First Winner Scientific Essay Competition of Himapis Expo Universitas Sriwijaya. Adapun skill yang dikuasai ada computer skill, engineering software, dan visualization. Nah, luar biasa sekali kan prestasi yang telah dicapai oleh Kak Rido, dan tak perlu berlama-lama lagi, dipersilakan untuk Kak Rido memulai sesi mentoringnya. Terima kasih moderator Yova ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrin watin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terima kasih banyak ya kepada Himapenomi yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing ilmu kembali ya. Waktu itu pernah juga sharing ilmu mungkin tahun lalu ya kalau nggak salah, aku juga lupa sih bulan berapa, dan diberikan kesempatan lagi gitu untuk sharing ilmu mengenai kepenulisan esai. Terima kasih banyak. Oke, mungkin untuk materinya boleh di-share oleh operator. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin sebenarnya udah sejak ya kita pertama-tama agendanya ini ya semi formal aja ya, jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu apa ya tegang seperti itu. Kita agendanya santai. Kalau misalnya ada yang kurang jelas suaranya bisa diinterupsi aja ya Yova ataupun teman-teman lainnya seperti itu. Dan karena ini ada sebuah ilmu, terkadang apabila kita cuma mengingat-ingat saja, mendengarkan saja, itu kadang hilang aja gitu kan. Jadi ilmu itu lebih baiknya kita tulis seperti itu. Jadi teman-teman sebaiknya bisa mempersiapkan buku tulisnya seperti untuk mencatat hal-hal yang dikiranya penting gitu untuk dicatat. Oke, pada hari ini saya akan sharing mengenai kepenulisan esai. Boleh next. Oke, mungkin at glance mengenai aku mungkin udah dijabarkan juga ya oleh Ibu moderator tadi. Aku Muhammad Ridho Ramadan, biasa dipanggil Ridho. Aku dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2017. Aku graduate 2021 kemarin, tepatnya di bulan Agustus. Artinya hampir 1 tahun ya sejak aku graduate kemarin gitu. Oke, beberapa prestasi aku itu di bidang karya tulis ilmiah. Memang kebanyakan di karya tulis ilmiah sih. Aku lebih suka menulis seperti itu. Lebih ke esai dibanding karya tulis ilmiah atau LKTIN. Gitu. Oke, beberapanya itu ada gold medal di Essay Innovative Science Environment, ISIF, dan 21, gold medal di IRIA, Universitas Utara Malaysia. Keduanya itu sebenarnya diadakan secara online sih teman-teman. Jadi menurut aku ya sejak pandemi ini peluang untuk mengikuti kompetisi internasional itu sangat besar, sangat luas teman-teman. Jadi kita nggak perlu kayak mempersiapkan biaya sangat besar. Oh kayak itu kan di Malaysia. Oh aku harus benar-benar pergi ke Malaysia. Aku harus mempersiapkan uang yang banyak. Aku harus mempropose proposal ke universitas ke perusahaan untuk mendapatkan dana. Itu nggak harus seperti itu. Jadi sekarang itu kebanyakan bisa dilaksanakan secara online sehingga kita bisa merasakan vibes international competition meskipun secara online seperti itu. Dan itu yang aku ikutkan ketika 2021 kemarin. Namun memang sekarang sih sudah bertransisi dari semuanya online udah mulai ke offline. Jadi biasanya kompetisi internasional pun hybrid gitu, ada yang online dan offline seperti itu. Tinggal kita aja sih lebih prefer yang mana maunya. Kalau
online yang memang kita nggak bisa kayak ketemu, kita nggak bisa kayak memperluas relasi ya dengan univ-univ luar, dengan negara-negara lain seperti itu. Mungkin itu sih kelemahannya. Namun kalau secara secara praktis kita memang disibukkan dengan hal-hal yang lain. Soalnya aku ketika 2021 juga aku lagi sibuk ngurus skripsi kan, jadi aku nggak bisa juga mau fokuskan ke perlombaan karena itu takes time banget untuk ngurus dana lainnya. Jadi aku memutuskan untuk online. Jadi meskipun secara online aku juga bisa memenangkan perlombaan internasional gitu. Jadi nggak harus offline. Dan memang tapi vibes perlombaannya memang kurang kerasa seperti itu. Namun ya itu resiko sih karena memang waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya ngerjain skripsi. Nah, bagi teman-teman yang menurut aku sih masih kayak semester 1 di bawah semester 6 lah gitu, yang belum memikirkan tentang skripsinya, belum sibuk bukan KKN ya, KKL ya atau KKN ya sekarang seperti itu. Belum sibuk kerja praktek dan lain-lain, menurut aku kalian bisa ngikutin gitu lomba internasional secara offline. Menurut aku itu tuh pengalaman yang tidak terlupakan seperti itu. Karena aku jujur sih sejak aku SMA aku tuh benar-benar pengen lomba ke luar negeri gitu, internasional, bukan hanya kayak online kayak gitu. Karena pasti beda rasanya seperti itu ketika kita offline. Karena aku juga belum pernah ke luar negeri sih. Seperti itu. Hanya lombanya aja. Terus alhamdulillah juga aku pernah menjadi Mawapres ya, Mawapres Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Terus menjadi finalis PIMNAS 33 PKMKC Universitas Gajah Mada ya 2020 kemarin. Alhamdulillah diberi kesempatan ya untuk menjadi finalis PIMNAS juga karena itu menjadi salah satu dream aku sejak aku maba seperti itu. Dan alhamdulillah meskipun cuma finalis. Terakhir menjuarai beberapa perlombaan esai tingkat nasional. Kurang lebih seperti itu ya. It doesn't mean aku kayak mengumbar-umbar prestasi, namun ini hanya kayak men-trigger semangat teman-teman seperti itu agar bisa lebih prestatif, lebih kayak semangat untuk mengikuti perlombaan di luar sana seperti itu. Karena aku kan udah kerja nih, jadi aku tuh udah ngerasakan benefit kegiatan yang setelah aku lakukan selama perkuliahan, mulai dari mengikuti perlombaan, mengikuti organisasi, dan impact-nya itu terasa ketika kita bekerja seperti itu. Jujur aja kayak aku public speaking, aku memang kurasa belum begitu baik ya seperti itu. Kadang masih macet-macet lah gitu ya, belum benar-benar flowing kayak orang-orang di luar sana seperti itu. Namun public speaking ini dilatih ketika kita ikut perlombaan esai, itu kan harus presentasi di depan juri, di depan dosen, profesor seperti itu. Dan itu tuh melatih mental kita, melatih cara kita berbicara seperti itu. Aku nggak bisa berbicara depan kalian sekarang seperti itu apabila aku tuh belum merasakan sebelumnya, apabila aku tuh nggak memiliki pengalaman di bidang nggak pernah presentasi esai, nggak pernah ngikutin organisasi dan lain seperti itu. Jadi benar-benar menurut aku impactful apapun yang kita lakukan selama kita berkuliah seperti itu. Jadi aktif-aktiflah sehingga kedepannya ketika pasca kampus skill-skill tersebut itu dapat berguna seperti itu untuk kalian sendiri. Next. Terlalu banyak ya intermezzo. Ya, selamat datang Pak Firman. Maaf, ini Rido udah mulai ya materinya Bapak. Oke. Ini outline ya. Rido lanjut ya. Ya Pak. Lanjutkan, silakan Mas Rido. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, selanjutnya itu outline. Jadi apa aja sih garis besar yang akan kita pelajari hari ini gitu. Yang pertama, urgensi membuat karya tulis ilmiah. Mengapa sih kita perlu itu untuk membuat esai? Mengapa kita perlu mempelajari karya tulis ilmiah? Yang kedua itu cara mengidentifikasi masalah. Bukan ini mencari masalah ya. Ini beda konotasi. Jadi identifikasi masalah seperti itu. Yang ketiga, struktur kepenulisan esai. Yang keempat, langkah pembuatan esai. Dan yang terakhir adalah tips dan trik teamwork dalam menulis esai. Terkadang ketika kita
mau mengikuti perlombaan esai itu ada 2 opsi ya. Kita bisa ngikutin secara individu, bisa juga ngikutin secara kelompok. Nah, terkadang ketika kita ngikutin secara kelompok, kita tuh kok pasti ada apa ya, suatu trik lah gimana sih biar kita tuh bisa solid gitu sebagai tim agar bisa memenangkan perlombaan esai yang kita ikuti. Oke, boleh next. Kalau aku bicara terlalu cepat mungkin ini ya, ataupun nggak jelas mungkin bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab ya, seperti itu. Oke, yang pertama, urgensi membuat karya tulis ilmiah. Mengapa sih kita perlu untuk mempelajari, membuat karya tulis ilmiah? Boleh next? Oke, sebelum kita melangkah terlalu jauh, kita harus mengenal dulu. Seperti kita, apa ya, seseorang lah. Ketika kita mau pacaran gitu, kita harus mengenal dulu seseorang itu. Latar belakangnya bagaimana sebelum kita melangkah terlalu jauh seperti itu. Jadi yang pertama, karya tulis ilmiah itu apa sih? Jadi karya tulis ilmiah seperti namanya, sebuah tulisan ya, karya tulis berarti itu adalah sebuah tulisan yang untuk memecahkan sebuah masalah melalui penelitian dan pembahasan secara komprehensif untuk mendapatkan sebuah solusi yang diharapkan. Jadi intinya karya tulis ilmiah itu terdiri dari 2 hal, teman-teman. Ada masalah, ada solusi gitu. Gimana sih cara kita mencari solusinya? Ya melalui penelitian, pembahasan secara komprehensif seperti itu. Kita didapatkan dari mana sih solusi tersebut? Kita bisa membaca jurnal, kita bisa apa ya, berpikir kritis seperti itu dan menanyakan dengan teman-teman atau kerabat-kerabat yang lebih kompeten di bidangnya seperti dosen kita seperti itu untuk mencari sebuah solusinya gitu. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita referensi, menanyakan kepada orang-orang yang kompeten, semakin bagus solusi yang kita buat seperti itu. Namun yang pertama-tama kita harus mencari dulu sih, bukan mencari ya, mengidentifikasi dulu sih masalah seperti apa yang bisa kita angkat untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Itu ya, jadi formulanya itu masalah plus solusi, jadilah karya tulis ilmiah. Jadi kita harus, ini komponen utamanya, jadi harus mencari 2 komponen ini terlebih dahulu, baru kita bisa membuat esai seperti itu. Oh ya, jadi karya tulis ilmiah itu apa ya, terdiri dari beberapa jenis. Ada namanya esai. Esai itu salah satu jenis karya tulis ilmiah. Ada namanya makalah. Jadi teman-teman ketika dengar perlombaan namanya LKTIN, nah, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, itu adalah jenis karya tulis ilmiah seperti itu. Itu ya LKTIN, makalah itu sama. Terus ada juga jurnal seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin mencari sebuah referensi itu apa idealnya itu mencari dari jurnal seperti itu. Jadi teman-teman ketika melihat sebuah PDF yang terdiri dari 2 kolom dan halamannya sedikit, nah itu merupakan jurnal atau proceeding. Dan skripsi, nah skripsi yang nanti kita sebagai output ya, output dari mahasiswa S1 itu adalah karya tulis ilmiah juga seperti itu. Jadi banyak sekali jenis karya tulis ilmiah. Namun pada hari ini kita akan saya akan sharing tentang kepenulisan esai, yaitu salah satu jenis karya tulis ilmiah. Oke, boleh next. Oke, ini mengapa sih kita perlu membuat karya tulis ilmiah? Yang pertama, pasti kita mengenal namanya Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pastinya ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, kita harus paham dulu, gitu kan? Dasar-dasar karya tulis ilmiah, bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Karena karya tulis ilmiah itu adalah prototipe sederhana dari sebuah penelitian, atau bisa juga sebuah kalau itu bahasa dasar ketika kita mau buat esai itu ada prototipe sederhananya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian biasanya kita tuh kan mau belajar dulu, iseng-iseng dulu ikut lomba. Nah itu bisa kita belajar melalui karya tulis ilmiah seperti esai ini, seperti itu. Dan juga untuk melaksanakan pengabdian itu kan biasanya kita harus merumuskan suatu ide. Ketika kita menemukan sebuah masalah di sebuah desa dan kita mau mencari sebuah solusi, itu kan harus memahami
dasar-dasar karya tulis ilmiah dulu seperti itu. Jadi apa ya, penelitian dan pengabdian itu bisa saling berhubungan seperti itu. Nah, ketika Tridharma perguruan tinggi ini kan merupakan suatu kewajiban lah bagi mahasiswa. Kita tuh belum bisa disebut sebagai mahasiswa ketika kita tuh belum melaksanakan Tridharma perguruan tinggi seperti itu. Jadi alangkah sangatnya penting gitu untuk mempelajari karya tulis ilmiah, karena dengan memahami karya tulis ilmiah kita tuh bisa melaksanakan salah dua ya, penelitian dan pengabdian seperti itu. Yang kedua, jumlah riset di Indonesia itu sangat minim ya. Jadi berdasarkan data 2022, itu Indonesia itu peringkat 8 dari 11 negara Asia Tenggara loh, seperti itu kan. Itu tingkat Asia Tenggara loh, belum tingkat benua Asia, belum tingkat dunia gitu. Jadi masih sangat rendah gitu. Jadi harapannya ya, kita ini adalah generasi muda, mahasiswa itu bisa mendorong ya, mahasiswa maupun siswa ya, ada siswa juga. Jadi kita di sini generasi muda harapannya bisa mendorong tingkat riset di Indonesia seperti itu dengan mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah. Untuk contoh sederhananya, ketika kita sudah bisa menulis karya tulis ilmiah, sudah menangkap perlombaan KTI seperti itu, harapan ke depan kita tuh bisa membuat jurnal yang bisa mendorong peringkat Indonesia itu biar bisa lebih tinggi lagi dan bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti itu. Apa sih dampaknya untuk kita? Mengapa sih kita tuh perlu kayak bersaing gitu dengan negara lain? Karena kita nggak tahu ke depannya ketika kita masih di Indonesia masih di peringkat yang bawah lah istilahnya seperti itu kan. Khawatirnya ketika banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, kita nggak bisa bersaing dengan mereka karena mereka tuh kayak udah punya quality yang baik dibandingkan SDM di Indonesia seperti itu. Nah, khawatirnya di beberapa tahun ke depan kita itu akan sulit untuk bersaing dengan para tenaga kerja asing seperti itu yang mungkin masuk ke Indonesia seperti itu. Itu sih. Jadi kita yang masih muda, generasi muda ini, ayo kita semangat untuk melakukan riset seperti itu. Setidaknya riset skripsi kalian itu perlu benar-benar benar-benar diseriusin seperti itu. Dan juga untuk sebelum menuju langkah yang lebih jauh skripsi, kita latihan dulu yuk, kita ikutin lomba esai dulu, ikutin lomba LKTIN dulu seperti itu sebelum jauh melangkah ke skripsi maupun jurnal dan lain-lain. Yang ketiga, reputasi perguruan tinggi ya. Jadi semakin banyak riset, maka semakin baik peringkat perguruan tinggi tersebut. Kita nggak mau kan kayak universitas kita itu peringkatnya jauh seperti itu kan, jauh dibandingkan univ-univ lain seperti itu kan. Jadi dengan kita melakukan riset, dengan kita membawa KTI, kita berprestasi, itu bisa meningkatkan peringkat perguruan tinggi kita, reputasi perguruan tinggi kita. Kita senang kan kalau kita tuh kayak bangga loh aku mempunyai alma mater ini seperti itu. Oke, yang keempat, kewajiban administratif. Kalian nggak bisa lulus gitu kalau nggak buat skripsi, intinya kayak gitu. Jadi mau tak mau ya, jadi kayak suatu kewajiban lah gitu, suatu kewajiban buat KTI. Nggak mau buat KTI ya nggak bisa lulus kayak gitu sih. Jadi kewajiban administratif ya. Terus yang kelima itu kemampuan solutif. Jadi ketika kita sudah membuat karya tulis ilmiah, artinya kita tuh sudah bisa punya kemampuan problem solving yang baik. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita bisa membuat solusi dari permasalahan tersebut. Dan kemampuan problem solving inilah yang sangat digunakan ketika memasuki dunia pasca kampus. Setelah kalian lulus, itu kemampuan problem solving itu sangat berguna, sehingga kita perlu untuk mengasahnya selama kalian menjadi mahasiswa. Terus yang terakhir itu pengabdian masyarakat ya. Jadi harapannya inovasi yang kita buat, karya yang kita buat itu nggak hanya sebuah tulisan doang. Jadi kalau bisa produk inovasi yang kita buat itu bisa dirasakan oleh masyarakat juga, sehingga kita bisa membantu masyarakat juga. Itulah ujung-ujung nanti ke pengabdian. Jadi bukan hanya penelitian berbasis kertas doang, namun kita bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Boleh next? Oke, nah jadi jadi alhamdulillah aku pernah diberi kesempatan ya untuk bisa menjadi mentor di beberapa kelas
esai ataupun KTI sebelumnya ya. Selama aku jadi mahasiswa, jadi aku pernah jadi mentor seperti itu. Dan kebanyakan teman-teman yang mau belajar karya tulis ilmiah itu pasti pasti mengalami permasalahan gitu. Gimana sih Kak cara mengidentifikasi masalah gitu? Karena buat KTI itu salah satu hal yang sangat sulit itu adalah mengidentifikasi masalah gitu. Aku nggak punya ide Kak gimana sih gitu. Sampai kadang Kak boleh nggak Kak minta idenya biar aku bisa buat karya tulis ilmiah. Nah ide itu sangat mahal teman-teman. Jadi nggak bisa kita ucup-ucup minta sama teman kita, sama hati kita, Kak minta ide gitu. Itu menurut aku ya ide itu sangat mahal teman-teman. Jadi itu harus yang kalian latih gitu. Kalau kalian nggak pernah latih nggak bakal bisa seperti itu. Jadi itu ya, itu hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar sehingga kita harus paham tuh gimana sih cara. Ini tips ya, jadi nggak baku. Ini mungkin bisa versi aku, bisa aku juga dengar dari orang-orang yang lain ya. Karena aku sama seperti kalian juga ketika aku maba dan jadi mahasiswa, aku belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dibandingkan aku saat itu seperti itu. Oke, boleh next. Oke, yang pertama. Oke, yang pertama itu observasi sekitar. Jadi ini adalah cara mengidentifikasi masalah yang paling mudah. Jadi kita berdasarkan pengamatan kita di lingkungan sekitar kita, terus apa yang kita alami selama ini. Jadi setiap manusia, setiap dari kita itu pasti punya masalah. Impossible sih, nggak mungkin sih apabila kalian tuh nggak pernah mengalami masalah dalam hidup kalian seperti itu, sangat tidak mungkin menurut aku. Nggak normal aja sih kalau hidup kalian tuh aman-aman aja gitu. Jadi lakukan observasi lingkungan sekitar kalian, baik itu pengalaman pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Contohnya, rumah aku amit-amit dia pernah kemalingan gitu misalnya. Nah itu kan permasalahan dan kalian cari solusi gimana sih supaya rumah aku nggak kemalingan lagi gitu. Itu contoh sederhananya. Atau apalagi misal kok di daerah aku itu sering meluap air gotnya seperti itu sehingga mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Itu kan permasalahan juga. Nah kalian bagaimana cara kalian itu permasalahan udah dapat, aku udah dapat nih permasalahannya, tinggal bagaimana cara aku menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi ya banyak sekali contoh di sekitar kita lagi. Misal makan kates kan bijinya kita buang. Nah biji itu kan sebenarnya sayang ya dibuang. Ngapa sih nggak kita manfaatkan aja gitu. Nah banyak selama aku SMA kemarin kayak yang limbah-limbah yang kayak gitu tuh bisa dimanfaatkan teman-teman seperti itu. Dan hal-hal tersebut bisa menciptakan sebuah karya tulis ilmiah. Itu simple kan, jadi berawal dari kehidupan kita sehari-hari. Itu sudah banyak sekali permasalahan yang bisa kita identifikasi seperti itu. Dan masih banyak lainnya gitu ya. Terus yang kedua, diskusi dengan teman. Jadi permasalahan yang kita dapatkan, yang kita identifikasi tersebut itu terkadang terlalu terlalu simple seperti itu. Jadi untuk mengeksplor idea atau permasalahan tersebut biar lebih spesifik, biar lebih bagus untuk dibuat sebuah karya tulis ilmiah, kita bisa diskusi dengan teman. Karena kita nggak tahu sih apakah teman kita itu mempunyai wawasan yang lebih luas dibandingkan kita seperti itu. Mungkin kita itu misal ya kita baca beritanya di portal kompas.com doang. Teman kita tuh ternyata lebih rajin bacanya. Dia baca di CNN Indonesia, terus dia sering banget baca jurnal, atau dia sering follow Instagram yang berbau ilmiah seperti yang benar-benar bisa memperluas wawasan dia seperti itu. Kita nggak tahu gitu. Jadi menurut aku ini salah satu cara yang efektif gitu untuk mengidentifikasi masalah gitu ya. Jadi diskusi dengan teman, minimal dengan teman dekat lah atau bestie kalian seperti itu. Terus yang ketiga itu perbanyak literasi, karena kita nggak bisa identifikasi masalah kalau kita jarang membaca, kalau kita sangat mager lah untuk baca. Lebih baca konotasi baca yang wawasan, untuk memperluas wawasan, bukan baca postingan lain gitu, postingan pribadi orang lain gitu ya. Di
menurut aku hal yang wajib sih menurut aku untuk misalnya follow, misal kalian mager ya baca berita di portal berita online atau mager nonton apa ya video berita di YouTube gitu. Oh, kalian tuh bisa follow Instagram yang memberikan wawasan yang luas bagi kalian seperti itu. Itu kan bisa. Jadi sesuaikan dengan apa ya? Senyaman kalian tuh. Kalian nyamannya gimana sih untuk memperluas wawasan? Oh, bisa jadi dari video, bisa jadi dari postingan Instagram, TikTok pun sekarang maksudnya kan dulu tuh kan konotasinya oh aplikasi untuk yang apa ya? Dance doang seperti itu kan. Namun sekarang kan udah kayak banyak TikTok edukasi seperti itu. Oh, mungkin aku lebih nyamannya belajar dari TikTok deh. Nah, itu kan bisa juga seperti itu. Dan ketika kalian membaca atau menonton tersebut dan mendapatkan suatu hal yang baru, insight yang baru, kan gunakan 5W+1H. Apa sih yang apa sih permasalahan yang terjadi, bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi, mengapa, seperti dan lain. Jadi kalian identifikasi dengan 5W+1H. Ini kan sangat dasar. Pelajaran SMA atau SMP kita udah belajar nih 5W+1H. Dan inilah yang bisa kalian gunakan untuk identifikasi permasalahan. Dan yang terakhir itu jurus ATM. Jadi kalau misalnya tips 1 observasi nggak berhasil, diskusi teman, oh mas kayak belum terbuka deh, aku belum masih sulit deh untuk menemukan, untuk identifikasi permasalahan, atau ketika aku sudah banyak baca masih deh sulit untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, gunakan jurus yang terakhir, itu jurus ATM namanya, amati, tiru, dan modifikasi. Apa sih ini? Jadi kita amati ide atau penemuan yang sudah ada sebelumnya, teman-teman. Oh, misalnya siapa ya, misalnya si A, oh itu sudah menemukan apa ya, aku contoh yang ambil mudah aja ya, misalnya buat kopi misalnya dari biji pepaya tadi misalnya gitu, itu kan misalnya udah ada nih. Nah, kalian amati gimana secara dia memproses si biji pepaya itu agar bisa menjadi sebuah kopi. Kalian amati bagaimananya, bahannya apa aja, seperti itu, prosesnya dan lain gitu. Terus kalian tiru, apa yang kalian tiru? Oh, mungkin kalian tiru itu misalnya ada suatu zat yang dikandung dalam biji pepaya tersebut yang bisa membuat orang yang minumnya itu serasa kayak minum kopi seperti itu. Itu misalnya gitu ya. Kalian cari zatnya apa seperti itu, kalian tiru, atau kalian tiru itu bisa banyak ya, bisa meniru zat yang dikandung dari biji pepayanya, bisa meniru bahan-bahannya, bisa meniru metode yang digunakannya seperti itu. Dan modifikasi, ini adalah hal yang paling penting ya. Ini yang perlu digarisbawahi yaitu modifikasi. Jadi kalian tuh nggak hanya niru atau menjiplak atau plagiat doang seperti itu. Namun kalian perlu modifikasi. Oh, kayaknya aku mau buat kopi juga deh dengan zat A, namun dengan bahan yang berbeda. Oh, aku kayaknya mau dari biji buah apa seperti itu. Itu sih kayak gitu. Itu lakukan modifikasi. Jangan mengcopy 100% seperti itu ya. Itu adalah sudah melanggar etika kepenulisan ya. Etika ilmiahnya udah dilanggar seperti itu. Jadi harus ada suatu inovasi yang terbarukan dan berbeda dari penemuan sebelumnya. Itu namanya modifikasi ya. Jadi jangan benar-benar menjiplak. Dan ketika ketika kalian itu istilah menjiplak dan itu ketahuan ya pada perlombaan, itu kan bisa dipermalukan pada saat presentasi gitu. Jadi aku pernah menghadiri sebuah lomba ya ceritanya gitu teman-teman. Aku sekalian sharing. Jadi orang tersebut itu sebenarnya udah menggunakan idenya sebelumnya, ikut lomba gitu. Nah, dia ikutin lagi ide tersebut untuk lomba lain dan ketahuan, dan itu tuh diumumkan oleh jurinya langsung. Itu kejadiannya di Unsri ya, aku nggak mau mention gitu. Dan itu tuh kayak juri tersebut kebetulan tahu bahwa si ide ini udah diikutin di lomba sebelumnya. Jadi ya didiskualifikasi dan malu di depan peserta-peserta lain nasional dan tamu-tamu. Jadi kebetulan aku jadi tamu nonton presentasi doang. Dan itu mah hal yang sangat memalukan lah gitu. Jadi jangan sampai sih menurut aku kalian itu mengcopy atau plagiat dari ide yang sudah ada ya. Harus kalian modifikasi. Boleh, namun dengan catatan ada modifikasi. Bahkan aku sempat sedih juga sih. Jadi aku kan sempat
kataku jadi sempat jadi mentor. Jadi aku sempat ngasih contoh esai ke teman-teman lain. Mas aku kan tujuannya untuk belajar ya teman-teman. Kasih contoh esai untuk belajar. Namun ada oknum lah, aku nggak mau mention juga, yang benar-benar sama apa ya, mengikut lombakan esai yang telah aku buat sebelumnya seperti itu. Dan itu ketahuan sama aku kan lucu seperti itu. Jadi ya otomatis didiskualifikasi seperti itu. Jadi jangan pernah terbesit di pikiran kalian untuk bukan meniru ya, memplagiat gitu, mengcopy karya orang lain tanpa melakukan modifikasi atau pengembangan. Gitu sih. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya struktur kepenulisan esai. Mungkin ini adalah hal yang inti dari pembahasan kita pada hari ini ya. Next. Oke, nah jadi esai itu terdiri dari 3 bagian utama teman-teman. Ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Seperti itu. Namun biasanya 3 bagian ini itu ditulis secara implisit. Jadi enggak secara tertulis secara langsung gitu ya. Pendahuluan tertulis, biasanya enggak gitu. Isi itu biasanya enggak. Kalau LKTIN gitu kan jelas. Bab 1 pendahuluan tertulis gitu. Kalau esai enggak ada. Tiba-tiba langsung aja gitu paragraf-paragraf. Nah, itu biasanya itu esai. Namun ada beberapa institusi memang yang mensyaratkan harus eksplisit. Eksplisit itu harus ditulis. Pendahuluan, isi, kesimpulan itu boleh gitu. Namun tergantung dari institusi penyelenggaranya. Jadi teman-teman perlu baca guidebook kembali gitu. Apakah penyelenggara itu mintanya secara eksplisit atau implisit. Oke, yang pertama, pendahuluan, isinya apa aja sih gitu. Yang pertama, latar belakang masalah yang diangkat. Jadi ketika tadi udah nemuin nih masalah, kita sudah bisa mengidentifikasi masalah yang mau kita angkat, terus kita buat latar belakangnya. Apa sih yang melatar belakangi? Apa sih penyebab? Mengapa sih kita perlu mengangkat permasalahan ini? Mengapa sih masalah ini perlu untuk diselesaikan, dicari solusinya? Mengapa? Jadi urgensinya gitu. Terus yang kedua, dampak yang ditimbulkan. Kalau misalnya permasalahan ini itu dibiarkan terus-menerus, maka bisa berdampak terhadap sektor ekonomi, sektor pendidikan gitu. Dan sektor-sektor lain. Jadi kalian perlu menganalisa ketika masalah ini dibiarkan terus-menerus, apa sih dampaknya gitu. Untuk kita, untuk masyarakat, untuk pemerintah dan lain. Nah, harus kalian bisa menganalisis dampaknya. Terus yang ketiga itu solusi yang ditawarkan sebelumnya. Maksudnya kayak gini. Jadi ada suatu permasalahan dan itu sebenarnya sudah ada solusi sebelumnya. Nah, gitu. Namun kita rasa kurang efektif. Nanti aku berikan contoh esai ya. Nanti kan ada kayak beda esai sekilas itu ada salah satu contoh ya solusi yang ditawarkan sebelumnya. Jadi sebenarnya pemerintah atau masyarakat atau peneliti itu sebenarnya sudah menemukan si solusi yang ditawarkan sebelumnya gitu kan. Namun dirasa kurang efektif. Jadi kita cari solusi yang kita pikir itu lebih efektif dari solusi yang ditawarkan sebelumnya. Contohnya apa ya? Sudah aku kasih contoh aja di sini langsung ya biar enak. Jadi misalnya contohnya sebelumnya? Misalnya tadi ya, permasalahannya adalah tersebarnya berita hoax atau berita palsu ya, hoax ya. Berita palsu tersebar seperti itu. Pemerintah itu sudah memberikan solusi berupa kayak misalnya ada berita hoax, laporin aja ke email ini gitu. Itu kan pemerintah udah ngasih solusi nih. Namun kita tuh analisa kayaknya solusi yang diberikan pemerintah. Jadi kita tuh dipaksa untuk mengkritik pemerintah gitu ya. Pemerintah ini kurang efektif deh gitu solusi yang diberikannya. Soalnya kita pikir email itu mungkin itu hanya dipahami oleh kaula muda kayak kita gitu. Orang tua kita nggak paham gitu. Kalau email mungkin nggak paham seperti itu. Gimana secara aku ngelapor ke email kayak gitu kan. Atau mager buka email kayak gitu kan. Dan menurut aku itu kurang fleksibel gitu untuk melaporkan hoax dan rasanya pastinya hoax yang berita yang mau kita laporkan tersebut itu nggak bisa langsung terkonfirmasi benar atau enggak seperti itu karena karena pasti banyak sekali laporan yang masuk ke dalam
ke dalam email pemerintah tersebut seperti itu, dan respon yang diberikan pun cukup lambat seperti itu. Sehingga menurut aku mau memberikan sebuah solusi yang dimana mau scanning apakah beritanya hoax atau enggak melalui sistem yang aku buat sendiri seperti itu. Gitu sih. Jadi kita tuh diminta untuk mengkritisi solusi yang diberikan oleh pemerintah atau peneliti sebelumnya atau penemu sebelumnya yang udah membuat solusi. Kita harus cari titik lemahnya di mana kayak gitu. Terus itu ya untuk bagian yang ketiga nih. Terus yang keempat, dampak dari implementasi solusi yang telah ada. Kayak tadi, kayak solusi email ya, email pelaporan berita hoax itu dampaknya seperti apa sih? Kayaknya nggak terlalu berdampak deh. Kayaknya berita hoax pun masih sering tersebar gitu di grup keluarga, ya nggak sih? Grup keluarga, kayak grup-grup komunitas kita, organisasi itu kadang masih tersebar kan. Baru kayak berita tersebut tuh baru muncul, maksudnya telah muncul namun nggak sempat terkonfirmasi dengan jelas apakah benar atau enggak, udah tersebar kemana-mana seperti itu. Jadi solusi pemberian fasilitas email dari pemerintah itu aku rasa nggak efektif gitu, karena nggak berdampak secara besar gitu terhadap kejadian yang ada sebenarnya. Terus bagian kedua masuk ke bagian isi ya. Jadi isi itu yang pertama, ide solusi yang ditawarkan penulis. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk membuat solusi yang lebih efektif, nah kita buat gitu. Aku mau buat apa ya gitu ya. Jadi aku waktu itu buat aplikasi itu berbasis dengan billboard gitu, bahasanya, billboard atau papan iklan seperti itu. Jadi intinya ketika aku mau scanning nih apakah berita ini benar atau enggak, itu akan terkonfirmasi melalui aplikasi tersebut dan itu akan tertampil di layar gitu, di layar iklan atau billboard tersebut, sehingga orang-orang yang lewat yang melihat billboard tersebut itu bisa bisa melihat gitu, ternyata berita yang didapatkan ini hoax loh seperti itu. Jadi para masyarakat, para orang tua kita bisa mengkonfirmasi bahwa share atau sebaran info di WhatsApp grup tersebut itu ternyata hoax loh gitu sih. Jadi aku mau mempermudah sih. Jadi target aku tuh adalah para orang tua yang belum sepenuhnya paham dengan teknologi seperti itu, sehingga harapannya orang-orang tua tersebut bisa tercerdaskan oleh berita hoax tersebut dan tidak menimbulkan kerugian yang lainnya. Kurang lebih seperti itu sih. Terus yang kedua, nanti aku jelaskan dengan contoh esai yang aku berikan ya di slide selanjutnya. Terus yang kedua itu analisis dampak apabila ide sudah diimplementasikan. Jadi ketika aku udah buat aplikasi nih, aku udah pasang si papan iklan tersebut gitu untuk mencegah berita hoax. Harapannya seperti apa sih dampak yang ditimbulkan gitu? Aku harapannya tingkat angka tersebarnya berita hoax tersebut bisa menurun seperti itu, sehingga tidak mengganggu operasional atau kegiatan masyarakat seperti itu. Karena menurut aku berita hoax tersebut itu bisa banget memberikan dampak kepada masyarakat secara langsung. Contohnya aja waktu itu ya, aku dan orang tua aku dapat berita bahwa kayak waktu itu ya zaman COVID ya, ternyata ada angin yang membawa virus COVID seperti itu. Jadi pernah ya, kalau teman-teman ada yang pernah dengar kayak gitu. Dan itu karena kebetulan orang tua aku jualan ya, jualan. Orang tua aku takut keluar rumah gitu, takutnya terinfeksi virus yang disebarkan melalui angin tersebut. Ternyata tuh hoax, dan itu tuh butuh text time sekitar 12 jam sehingga berita tersebut itu tuh terkonfirmasi bahwa itu tuh hoax dari pemerintah kayak gitu. Itu kan text time 12 jam dan itu sudah mengganggu operasional atau kegiatan kita gitu sehari-hari kayak gitu sih. Jadi kita menganalisa ketika ide kita udah diimplementasikan, kira-kira dampak seperti apa sih yang akan dihasilkan seperti itu. Terus yang kesimpulan, yang terakhir. Kesimpulan itu biasanya terdiri dari satu paragraf doang. Terus isinya apa aja sih? Jadi masalah utama,
itu dihubungkan dengan ide yang kita tawarkan gitu. Itu hanya satu paragraf doang itu sih. Jadi masalah utamanya apa? Oh, masalahnya pemberitaan, tersebarnya berita hoax melalui media sosial yang sangat mudah. Terus kita kasih solusinya apa gitu. Oh, aku buat aplikasi yang terintegrasi dengan papan iklan atau billboard tersebut. Nah, gitu. Itu kita masukkan ke dalam kesimpulan. Hanya satu paragraf dan masukkan juga harapan penulis terhadap solusi yang ditawarkan ini. Gitu. Jadi kurang lebih esai itu simple kok. Ada 3 bagian, pendahuluan, isi, kesimpulan. Biasanya minimal, ini tergantung institusi yang memberikan perlombaan esainya, yang melaksanakan perlombaannya. Biasanya minimal 7, maksimal biasanya 10, seperti itu. Itu nggak termasuk lampiran-lampiran ya. Jadi gambar-gambar atau biasanya kalau buat aplikasi kan ada desain, itu bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Jadi kurang lebih esai yang kita buat itu padatkan sekali itu 10 halaman. Gitu. Next. Oke, yang pertama. Ini contoh kerangka esainya yang aku buat ya. Jadi sebelum kita membuat esai secara langsung, lebih baiknya kita buat kerangka esai dulu gitu. Jadi ketika aku pernah jadi mentor ya, kebetulan kemarin kan jadi mentor di Himapenomi juga seperti itu. Aku minta teman-teman itu buat kerangka esainya dulu, karena ketika kita langsung terjun ke nulis esai, kita tuh nggak ada tujuan sebenarnya, nggak ada arah gitu ya. Kita nulis cerita kayak itu, beda ya, beda dan nggak rapi seperti itu. Jadi aku minta teman-teman harus buat kerangkanya dulu. Jadi kerangka kasarnya dulu. Pendahuluannya poin-poinnya seperti apa, isinya seperti apa aja poin-poinnya, sehingga kedepannya kita bisa mengeksekusi, menjabarkannya lebih rapi aja sih seperti itu. Dan kerangka esai ini bisa kita konsultasikan dulu dengan mentor gitu. Oh, Kak, kira-kira kerangka esai yang aku buat itu udah baik atau belum ya? Seperti itu. Kalau udah baik, kalau aku udah ACC, baru teman-teman bisa menjabarkannya lagi menjadi paragraf-paragraf seperti itu. Itu sih fungsi kerangka esai. Pertama, biar tulisan kita lebih rapi, lebih terarah gitu. Oh, setiap paragrafnya, aku paragraf 1 tuh mau kalimat topiknya ini loh yang aku mau bahas seperti itu. Jadi lebih terarah aja. Selain itu, yang kedua, ketika kita ikut ya dalam kelas mentoring atau enggak ikut pun kayak kita tuh bisa kayak konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman, yang udah pernah menang esai sebelumnya. Kak, kira-kira kerangka esai aku ini udah benar belum ya gitu. Jadi biar biar kita tuh nggak capek-capek kayak kita udah capek-capek nulis esai, ternyata enggak sesuai enggak bagus seperti itu poin-poin yang mau kita sampaikan gitu. Jadi menurut aku udah tunggu ACC dulu dari orang yang pernah menang esai sebelumnya, baru kita jabarkan ke paragraf-paragraf gitu ya teman-teman. Nah, ini contoh kerangka esai yang telah aku buat. Jadi esai ini beda esai ya sekalian ya. Ini esai yang pernah aku menangkan di Universitas Udayana. Online sih, ambil juara 3 gitu. Jadi aku buat, ini judul esainya, Paramore Public Truth Monitor. Jadi biasanya ketika kita mau buat sebuah judul esai, kita tuh mencari titik hal yang menarik gitu dari judul esai kita. Karena tim pengoreksi esai itu pasti melihat judulnya dulu, baru isinya, ya enggak sih? Kayak memang kita sering dengar pepatah don't judge book by its cover. Tapi memang hal yang manusiawi sih menurut aku, kita tuh melihat covernya dulu baru isinya. Kayak kita melihat orang, kayak kita tuh pasti melihat penampilan orangnya dulu baru ingin mengenal dia lebih jauh seperti itu kan. Jadi itu nggak munafik sih menurut aku. Jadi kita pasti ngelihat covernya dulu, lihat judulnya dulu. Judulnya harus menarik dulu gitu. Jadi kalau bisa harus kalau aku sendiri tips dari aku ya buat singkatan gitu, kayak Paramore gitu. Apa sih Paramore itu? Public Truth Monitor ya. Jadi kayak gitu. Apa sih itu Paramore itu? Yaitu layar penampil informasi terpercaya berbasis artificial intelligence untuk mengatasi peredaran hoax di lingkungan masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Judul yang baik itu biasanya yang pernah aku baca itu maksimum 14 kata gitu. Namun it's okay kalau lebih dari 14 kata ya, teman-teman. Dan judul yang baik itu terdiri dari apa aja sih, Kak? Jadi judul itu sebaiknya ada permasalahannya apa, terus solusinya seperti apa. Jadi 2,
terdiri dari dua komponen, ada solusi, ada masalah. Dilihat dari contoh judul yang aku berikan ya di sini. Jadi permasalahannya apa sih? Oh, peredaran hoax di lingkungan masyarakat. Solusi yang aku tawarkan seperti apa sih? Oh, aku menawarkan layar penampil informasi berbasis AI seperti itu. Itu sih. Jadi judul yang baik terdiri dua komponen ini ya. Itu sih. Terus pendahuluan. Pendahuluan latar belakang masalah yang diangkat ini penjabaran dari kerangka esai yang aku jelaskan di sebelumnya ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu latar belakang masalah yang diangkat. Jadi kita jelaskan dulu, ini kan masalah hoax atau berita palsu seperti itu. Oh, itu pasti berkaitan dengan informasi. Nah, kita intermezzo dulu, kita perkenalkan secara umum dulu seperti itu. Menulis pendahuluan yang baik adalah merumuskan dari hal yang sangat umum ke hal yang khusus seperti itu. Jadi kita yang umum dulu. Oh, informasi, berita itu kan ada suatu informasi. Oh, informasi itu dibutuhkan oleh setiap individu. Setiap kita tuh pasti butuh informasi loh gitu. Untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, pasti kita butuh info. Oh, hari ini ternyata di jalan A misalnya, itu ternyata macet loh. Oh, jadi aku harus mencari jalan yang lain gitu kan. Itu kan sebuah informasi. Atau oh, hari ini ternyata dosen A itu nggak masuk teman-teman, atau dimundurkan jadwalnya, itu kan sebuah informasi. Artinya informasi itu dibutuhkan oleh setiap individu, kayak gitu sih. Oke. Terus selanjutnya informasi didapatkan dari media elektronik yang sangat cepat. Jadi karena di era globalisasi sekarang, di era digital sekarang, pasti informasi itu nggak dari mulut ke mulut lagi, nggak dari surat ngirim lagi pengiriman surat kayak gitu kan. Jadi hal yang sangat digital, kita bisa mengakses informasi itu hanya melalui handphone kita seperti itu. Itu kan sangat cepat gitu. Apalagi ketika kita gabung kayak grup keluarga tadi, grup komunitas, itu kan sangat cepat penyebarannya. Dari satu info tersebut itu langsung tersebar ke semua anggota grup tersebut. Itu kan sangat cepat gitu. Jadi kekhawatiran inilah apabila kecepatan informasi ini disalahgunakan seperti itu, disalahgunakan dalam artian kita nggak tahu informasi yang kita dapatkan ini apakah benar, apakah palsu gitu. Jadi informasi itu bisa berupa benar, hal yang benar atau palsu kayak gitu. Jadi untuk membuat suatu pendahuluan itu jangan langsung menceritakan hoaxnya gitu ya. Oh, hoax itu adalah berita palsu yang memiliki dampak gini. Nah, gitu. Jadi jangan langsung menjelaskan hoaxnya, namun kita cari hal yang sangat umum dari permasalahan yang kita buat. Oh, hoax, oh itu berita. Oh, berita itu adalah suatu informasi. Jadi kita jelaskan informasinya dulu, baru mengerucut ke masalah hoax. Kurang lebih seperti itu. Oke, boleh next. Oke, nah selain itu udah kita jabarkan nih permasalahan utamanya, dampaknya seperti apa. Aku lupa sih, kayaknya aku lupa nginput deh. Seharusnya setelah latar belakang masalah diangkat, itu harusnya dampak dari permasalahan yang diangkat gitu. Jadi tadi kan aku sudah bahas hoax. Nah, sekarang sebenarnya jelaskan dampak apa aja sih yang ditimbulkan apabila hoax ini mudah tersebar di lingkungan masyarakat. Nah, itu dijelaskan dulu dampaknya. Dampak itu bisa kita rujuk dari jurnal-jurnal atau portal-portal berita gitu teman-teman. Jadi jangan buat opini sendiri gitu sih menurut aku, karena itu nggak ilmiah gitu. Jadi menurut aku hoax itu bisa gitu ya, buat sendiri gitu, itu nggak bisa. Jadi kalau bisa kita menulis esai itu bukan hanya sekedar opini kita, namun harus ada sumber yang jelas gitu. Oh, dari jurnal A atau dari menurut CNN Indonesia, hoax ini dapat menimbulkan gini, menimbulkan dampak pada sektor ekonomi dan lain-lain kayak gitu. Nah, kita dukung fakta atau info yang kita dapatkan tersebut dengan opini kita. Nah, itu baru boleh. Jadi jangan semata-mata ini esai, kalian mau menyampaikan opini kalian, pendapat kalian aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah membahas dampak-dampak apa aja sih yang sudah
dihasilkan dari si hoax tersebut, selanjutnya adalah solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya. Jadi yang aku jelaskan tadi, jadi pemerintah itu melalui Badan Siber dan Sandi Negara sebenarnya udah ngasih nih, oh kalau misalnya ada hoax, aduin aja gitu ke email ini gitu. Aduan konten at mail.kominfo.go.id gitu. Itu sih pemerintah udah ngasih solusi gitu. Namun sayangnya penyebar info fakta itu kurang masif dan kurang tanggap. Lama nih gitu, lama nggak tanggap. Aku dapat berita hoaxnya jam 10 malam, ternyata baru dikonfirm itu besoknya gitu. 10 pagi itu kan takes time gitu. Nah, jadi kurang tanggap dan kurang masif. Aku pun baru tahu kalau misalnya ada email pengaduan konten ini ketika aku buat esai ini seperti itu. Jadi sebelumnya aku nggak tahu sih kalau memang pemerintah tuh ngasih fasilitas email pengaduan ini. Aku belum tahu sebelumnya. Mungkin aku juga yang kurang bukan literasi, kayak aku kurang info lah, kurang update lah info gitu mengenai hal-hal yang dikasih Kominfo kayak gitu ya, gitu sih. Jadi kayak menurut aku kurang masif juga penyebaran gitu. Jadi kita mengkritisi atau mencari titik lemah dari solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya dari pemerintah ataupun dari badan-badan lainnya gitu. Terus, nah selanjutnya itu dampak dari solusi yang pernah ditawarkan. Oke, yang pertama, hoax masih tersebar melalui WhatsApp. Jadi karena kurang tanggap, kurang masif, hoax tersebut masih tersebar melalui WhatsApp seperti itu. Meskipun kayak hoax itu terjadi 2014 ataupun tahun-tahun sebelumnya, itu masih bisa tersebar sampai sekarang gitu. Dan orang-orang pun masih ada yang percaya kayak gitu sih. Jadi menurut aku belum efektif solusi yang diberikan pemerintah. Terus kasus yang merugikan masyarakat secara ekonomi gitu. Oh, terhentinya kegiatan masyarakat ataupun kayak pernah nggak sih kalian dengar bahwa vaksin itu memiliki kayak chip gitu, terkandung chip di dalam vaksin. Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Nah, orang-orang takut nanti aku vaksin, nanti dimasukkan chip dalam badan aku sehingga aku tuh bisa dimonitor kemana-mana kayak gitu. Itu pasti ada hoax yang kayak gitu. Nah itu kan bisa merugikan gitu, merugikan. Padahal kita tuh vaksin itu kan sebenarnya untuk memperkuat imun tubuh kita sehingga enggak terserang virus COVID tersebut. Sekarang untungnya untuk kita, namun karena kan ada berita hoax tersebut itu kita itu jadi kayak takut vaksin, padahal itu tuh hal yang baik seperti itu kan. Jadi dan masih banyak kerugian lainnya yang diakibatkan oleh hoax gitu. Jadi dampak dari solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya itu sebenarnya kurang efektif gitu, karena masih banyak orang-orang yang takut terhadap penyebaran berita hoax tersebut. Oke, boleh next. Oke, jadi setelah kita menjabarkan nih masalahnya apa aja, dan solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya apa aja, baru ini masuk ke benar-benar hal yang originalitas dari kita gitu. Isi itu adalah solusi yang ditawarkan penulis. Aku punya ide yang lebih bagus nih Kak gitu. Apa sih idenya? Kita jelaskan di bagian isi. Menurut kita ini lebih bagus gitu, rancangan kita. Nggak tahu sih sebenarnya ya lebih bagus atau enggak ya. Namun menurut kita pribadi ini menurut aku lebih efektif gitu. Dia aku buat aplikasi pendeteksi pesan atau info yang mencurigakan. Jadi harapannya jadi kayak gini. Jadi misalnya teman-teman dapat info sebaran grup atau info yang mencurigakan. Ya teman-teman tinggal kayak memencet suatu fitur lah yang aku sematkan dalam aplikasi aku sehingga pesan tersebut itu bisa di-scan gitu. Apakah itu tuh hoax atau enggak dengan menggunakan mesin pencari AI atau artificial intelligence. Jadi itu bisa mendeteksi apakah info ini benar atau enggak dengan memberikan beberapa parameter. Oh, kalau hoax itu pasti biasanya enggak mencantumkan website yang resmi gitu. Jadi patut dicurigai gitu kan. Atau enggak mencantumkan tanggal kejadian, enggak mencantumkan siapa penulisnya gitu. Kalau enggak ada parameter gitu, oh itu pasti dipastikan hoax kayak gitu sih. Itu. Jadi ada beberapa parameter yang aku gunakan. Kurang lebih seperti itu sih. Terus selain aku buat aplikasi, aku mau tampilkan nih aku mau sebarkan nih ke masyarakat luas. Oh, melalui papan iklan gitu. Biar orang-orang yang orang-orang yang lewat atau melihat papan iklan tersebut itu bisa mendapatkan informasi gitu. Oh, bahwa info ini itu hoax loh, teman-teman. Gitu. Kurang lebih seperti itu.
Terus setelah kita menjabarkan solusi yang kita tawarkan, kita analisa dampak dari ide tersebut. Ketika ide tersebut itu kita implementasikan benar, sebenarnya nggak aku implementasikan sih, ini cuma gagasan doang. Namanya esai, itu merupakan sebuah gagasan ya, gagasan yang nggak harus diimplementasikan secara langsung, nggak harus kita buat. Jadi jujur ketika buat esai ini nggak aku buat aplikasinya seperti itu. Jadi cuma desainnya doang kayak gitu sih. Nah, jadi kita imajinasikan aja sih, ketika benar-benar aku buat aplikasi ini, ketika aku benar-benar udah bisa tampilkan di layar billboard tadi, apa sih dampaknya? Oh, yang pertama itu hubungkan dengan penanggulangan COVID-19. Karena waktu itu pada saat COVID-19 merebak ya, itu banyak sekali hoax yang beredar. Jadi sehingga ketika kita menanggulangi tersebarnya hoax itu, kita tuh bisa kayak apa ya, memperbaiki, meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap info-info yang benar gitu terhadap COVID-19. Kayak tadi misalnya masalah vaksin tadi seperti itu kan. Nah, itu kan sebenarnya kita itu mau apa ya, mau terlindungi gitu. Terlindungi dari virus COVID-19, malah orang-orang tuh nggak mau vaksin, yang akibatnya apa ya, angka COVID-19 pun terus meningkat seperti itu. Gitu sih. Jadi kayak hubungkan dengan penanggulangan COVID-19. Yang kedua, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap info yang tersebar. Dan terakhir, bagaimana ide ini dapat mendukung terwujudnya salah satu pilar revolusi industri 4.0. Karena revolusi industri 4.0 itu merupakan tema dari perlombaan esai yang aku ikuti seperti itu. Jadi jangan lupa ya, ketika kalian ikuti perlombaan esai, analisis dampak dari ide yang kalian buat itu harus kalian hubungkan dengan tema esainya seperti itu. Oh, tema esai itu kok, tema esainya itu kan apa ya, meminta kita untuk membuat suatu inovasi yang berhubungan dengan revolusi industri 4.0. Waktu itu aku hubungkan dengan Internet of Things atau IoT. Pasti teman-teman sering dengar sih masalah IoT seperti itu kan. Nah, aku hubungkan gitu karena aplikasi ini itu berbasis IoT sehingga dia bisa mengirimkan info tersebut ke papan iklan. Kayak gitu sih. Jadi aku menyematkan Internet of Things. Terus yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan itu menghubungkan masalah yang utama dihubungkan dengan ide yang kita tawarkan tadi. Boleh next. Oke, selanjutnya adalah langkah pembuatan esai. Jadi gimana sih biar esai kita itu lebih teratur, buatnya itu langkah-langkahnya. Ini menurut aku ya gitu. Next. Banyak versinya sebenarnya. Yang pertama, pra penulisan. Namanya pra artinya sebelum kita menulis ya. Sebelum kita menulis, kita pahami dulu tema yang diberikan oleh penyelenggara lomba dan subtemanya seperti itu. Kalau bisa, subtema yang kita ambil itu yang selaras dengan kemampuan kita. Jadi menurut aku ya, atau apa ya, subtema yang kalian passion di bidangnya gitu. Aku basically teknik elektro, artinya aku akan memilih hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ya pastinya gitu. Namun tidak menutup kemungkinan, aku juga suka untuk mengaitkan masalah lingkungan, masalah pendidikan, seperti itu. Aku suka gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan aku pilih subtema itu juga. Namun jangan sampai kayak subtema atau temanya pun jauh dari apa yang kalian bisa gitu. Aku teknik elektro misalnya, aku ngikutin apa ya, esai di bidang hukum misalnya. Aku nggak tahu sih masalah hukum itu seperti apa. Soalnya takutnya jur-jur itu pun dari background hukum seperti itu. Kalau aku ditanya pasti mereka tuh berkaitan, apa yang mereka juri tanya tuh berkaitan dengan hukum juga. Ya aku nggak expert di bidangnya, aku nggak bisa menjelaskan secara komprehensif seperti itu. Tahu dasar-dasarnya doang mungkin seperti itu. Jadi menurut aku pilih tema dan subtema yang memang linear dengan kalian ataupun yang kalian passion-kan seperti itu. Yang kedua, berbagi tugas dengan tim. Misalnya esai itu kalian ikuti secara tim berdua, kalian bagi tugas gitu. Oh, latar belakang yang buatnya Yova misalnya. Oh, bagian isi yang buatnya Sata seperti itu. Nah, kalian sepakati kayak gitu yang awal. Nah, itu harus paham dulu karakter timnya itu. Misalnya, oh Yova tuh orang-orangnya yang bisa berpikir kritis loh seperti itu, yang sangat
apa ya, bisa mendramatisir lah istilahnya. Oh, masalah ini karena latar belakang itu kan identik dengan kita mendramatisir sebuah permasalahan agar masalah ini benar-benar harus segera diselesaikan loh teman-teman, kayak gitu. Itu latar belakang. Jadi kita tuh kayak agak melebih-lebihkan aja sih latar belakang. Oh, itu tuh kemampuan puitis itu Yova miliki. Oh, kemampuan untuk desain apa misalnya membuat suatu solusi itu Sata tuh lebih bisa gitu, lebih sistematis orangnya buat langkah-langkah pembuatannya. Nah, itu Sata. Jadi kita harus paham dulu karakter kemampuan anggota tim kita. Terus buat kerangka tulisan seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya, tadi buat kerangka tulisan yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, terus masuk ke bagian penulisan, kita kembangkan kerangka yang telah kita buat sebelumnya tadi. Kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf. Jangan lupa setiap paragraf itu sematkan kalimat transisi di akhir paragraf. Kayak kalian baca cerita aja sih, novel atau berita kayak gitu kan. Jadi setiap antar paragraf tuh nyambung loh kalau kita baca gitu. Enggak putus gitu. Enggak sih. Jadi kalau kita baca novel itu kan pasti nyambung cerita dari paragraf 1 ke paragraf selanjutnya. Enggak putus gitu. Harusnya ada suatu kalimat yang biasanya di akhir paragraf itu nyambung ke kalimat awal di paragraf selanjutnya. Itu namanya kalimat transisi. Terus yang ketiga, rujuk ke referensi yang terpercaya. Jadi ketika kalian menulis esai tadi yang aku bilang, jadi enggak hanya opini kalian, tapi harus ada juga fakta. Gitu. Fakta itu bisa kalian dapatkan dari referensi seperti jurnal, gitu. Kayak gitu, jurnal, artikel, berita seperti itu. Itu bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk menulis esai. Dan yang terakhir adalah visualisasi ide yang jelas ya. Penulisan itu nggak hanya kalian nulis aja opini kalian gitu, ide kalian secara paragraf, namun harus kalian bisa tampilkan dalam bentuk desain atau visualisasi gitu ya. Mau buat aplikasi, namun kalian jelaskan aja secara tertulis. Ya pembacanya nggak kebayang gitu. Aplikasi yang mau dia buat ini seperti apa sih bentuknya, fitur-fiturnya apa aja, itu kan nggak jelas kalau hanya sebatas paragraf. Jadi harus ada desainnya. Gitu. Sederhana aja sih, bisa dibuat di Canva. Sekarang kan kayak lebih fleksibel di Canva, atau kayak lebih up sedikit buat di Photoshop ataupun Corel, kayak gitu. Itu kan bisa seperti itu. Canva sih menurut aku kalau mau paling mudah ya, itu udah bisa kok. Terus, di tahap perbaikan, nah ini minta review ke orang yang pernah memenangkan esai. Jadi ketika esai kalian udah buat nih, udah buat kerangkanya, tapi minta review dulu ya, kata aku di awal tadi. Kerangkanya udah di-review, setelah kalian udah kembangkan kerangkanya dari paragraf, kalian minta review lagi ke orang yang pernah memenangkan esai. Kak, kira-kira esai aku udah bagus belum, Kak? Kira-kira ada perbaikan di mana, Kak? Ada masukan nggak? Kayak gitu. Kayaknya minta review ke mereka. Terus baca ulang secara keseluruhan, perhatikan pemilihan kosakata, apakah kosakata kita itu kurang tepat, atau ada typo. Nah, itu kalian baca satu persatu seperti itu. Dan struktur kalimat yang baku dan dipahami oleh pembaca. Jangan lupa, terkadang memang sih proses ya, terkadang menulis ilmiah itu nggak mudah kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar paham namanya struktur kalimat, SPOK, atau struktur kalimat yang baku lah yang pernah kita pelajari ketika selama SMA atau SMP kemarin, SPOK seperti itu. Jadi ketika kita udah paham itu, maka struktur kalimat kita udah baik seperti itu ya. Dan jangan lupa juga hal yang kecil ya Kak, misalnya yang aku pernah review ya seseorang, kata-kata yang ditulis dalam bahasa asing itu nggak dimiringkan. Hal yang kecil gitu menurut aku masih masuk ke dalam penilaian nantinya gitu. Apalagi ya, kata depan atau preposisi. Ini sering banget terjadi, misal di depan namun nggak tanpa spasi, itu kan salah. Di depan namun tanpa spasi, itu kan salah. Harusnya di spasi depan, kayak gitu. Itu salah satu hal yang sangat sering terjadi ketika aku nge-review esai seseorang kayak gitu. Jadi harus benar-benar paham dasar-dasar bahasa Indonesia lah seperti itu. Terus yang terakhir, pastikan setiap paragraf itu punya kalimat topik yang jelas. Jadi kita mengembangkan kerangka esai kita jadi paragraf. Nah, pastikan setiap paragraf tersebut ada kalimat intinya. Kita dulu pernah kan belajar namanya
paragraf deduktif, induktif, kayak itu pasti pernah dengar. Jadi harus tahu yang kalimat intinya itu apakah di awal paragraf atau di akhir paragraf gitu. Pokoknya harus ada kalimat topiknya. Terus finalisasi itu periksa administrasi berdasarkan guidebook. Guidebook itu meminta kita ada surat originalitas biasanya, dan biasanya diminta cantumkan materai. Nah, itu harus kita penuhi. Terkadang hal-hal yang sepele seperti itu kita nggak cantumkan kayak gitu. Itu bisa mempengaruhi juga penilaian. Biasanya masuk sih dalam penilaian esai. Font, ukuran font, jenis font, tebal, tidaknya seperti itu, dan lain-lain seperti itu. Itu perlu kalian recheck ulang agar esai yang kalian kumpulkan itu bisa sempurna. Boleh next? Nah, ini diminta dari panitia ya, tips dan trik teamwork dalam menulis esai. Karena tadi yang aku bilang bahwa menulis esai itu terkadang dibuat secara berkelompok seperti itu. Gimana sih biar kita tuh lebih solid gitu dalam mengerjakan esai apabila dalam bentuk tim ya. Oke, next. Oke, yang pertama itu memilih rekan tim yang nyaman dengan kepribadian kita. Jadi menurut aku kita tuh harus nyaman dulu dengan teman setim kita. Kalau kita mungkin nggak dekat, terus kepribadiannya berbeda gitu. Misal aku yang introvert ini dengan teman tim aku yang ekstrovert, itu kan agak sulit untuk kolaborasi jadi tim. Nah, itu kan agak sulit. Menurut aku cari teman-teman yang menurut kita nyaman lah gitu. Nyaman diajak kerjasama, nyaman ngobrol, karena dalam menulis esai, dalam membuat suatu karya itu pasti akan menemukan masalah. Kalau kita nggak klop sama teman kita, nggak nyaman, kita pasti kayak ragu-ragu untuk menyampaikan masalah kita dengan dia, ataupun kayak kalau ada masalah sediman aja, atau terjadi bentrok lah kita dengan dia. Nggak sepemahaman lah, beda pendapat. Saling diam gitu, misalnya. Saling diam, akhirnya esai pun nggak jadi seperti itu. Nggak jadi kok lomba ujung-ujungnya kayak itu. Jadi carilah teman-teman rekan yang senyaman dengan kalian. Yang kedua, pahami kesibukan dan karakter setiap anggota. Misalnya teman kita ini aktif organisasi, sibuk ya kayaknya. Ya udah kita ingetin aja gitu, jangan lupa melanjutkan esai yang dibuat kayak gitu. Soalnya mungkin tipe-tipe orang yang aktif organisasi itu terkadang hilaf lah gitu. Hilaf, akhirnya nggak jadi bantu buat esainya seperti. Jadi kita pahami kesibukannya. Misalnya dia sibuk, kita ingatin gitu, jangan lupa buat esainya seperti. Atau kita pun bantu apa yang bisa kita bantu seperti itu. Pokoknya harus saling terbuka gitu antar kita dan teman tim kita gitu. Yang ketiga, pembagian tugas berdasarkan kemampuan setiap anggota. Jadi kayak tadi sih, misalnya Yova itu lebih pintar membuat suatu kalimat yang puitis seperti itu kan, yang mendramatisasi suatu permasalahan. Nah, itu bisa membuat latar belakang. Sata itu orangnya yang pintar mendesain suatu rancangan ide seperti itu, dan lebih sistematis dalam membuat langkah-langkah apa saja sih kita perlukan untuk mengimplementasikan ide ini. Nah, jadi si Yova buat latar belakang, Sata buat bagian isi, terus kalian nanti kolaborasi, baru digabungkan. Kalian recheck bareng, baca bareng, kayak gitu sih. Terus yang keempat, menghargai berbagai perbedaan pandangan dan pendapat. Pasti setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda sih. Jadi hargailah pendapat mereka. Kita boleh memiliki pendapat sendiri, namun dengan landasan yang jelas gitu. Landasan yang jelas dan harus rendah hati, dan misalnya memang misalnya si teman tim kita tuh kekeh gitu, bersikeras bahwa pendapatnya benar, ya udah, maksudnya kayak kita itu kita sempat mengalah, namun dengan pendapat yang yang bisa meleburkan satu sama lain lah seperti itu. Kita meskipun mengalah, namun ada dasar gitu mengapa kita tuh harus mengalah dari pendapat yang dia sampaikan gitu, ataupun sampaikan dengan dasar yang kuat gitu. Yang kelima, bangun komunikasi yang terbuka sesama anggota. Jadi tadi misal teman kita sibuk atau kita sibuk,
sibuk, kita sampaikan gitu dengan tim kita. Jangan sampai kayak ngilang gitu. Kita sudah satu tim, udah komitmen dari awal bahwa kita harus mengerjakan esai ini, kita harus menang, kita harus mendapatkan medali emas misalnya kayak gitu. Tiba-tiba dia tuh aktif organisasi, ikut jadi ketua pelaksana, dia sibuk banget. Nah, tapi dia diem-diem aja seperti itu. Nah, jadi jangan biarkan teman kita tuh dalam masalah gitu lah. Jangan biarkan dia tuh kayak negative thinking lah terhadap kita, suuzon seperti itu. Jadi terbuka aja, oh aku sibuk gitu, mungkin aku bisa menyelesaikan esai ini di tanggal sekian kayak gitu. Jadi berikan ruang terbuka satu sama, jangan tutupi masalah apapun yang terjadi di kalian sehingga bisa menghambat orang lain seperti itu. Ujung-ujungnya nanti berantem gitu, sediaman, enggak temanan lagi seperti itu. Jadi bangun komunikasi yang terbuka ya sesama anggota kalian. Dan terakhir, ini yang paling penting buat timeline pengerjaan dan harus disiplin. Misal deadline pengumpulan esainya itu tanggal 31 nanti. Nah, kita harus buat esai ini 28 harus sudah selesai nih teman-teman. Yova udah ngumpulin esainya, Sata udah ngumpulin esainya, gitu. Kita bahas bareng itu tanggal 28, nggak boleh lewat dari situ. Seperti besoknya kita harus bahas bareng nih kayak gitu. Jadi harus disiplin dengan timeline yang kalian buat gitu. Jangan timeline kalian buat dan kalian menego timeline tersebut, karena dari pengalaman aku ya, ketika kita negosiasi terhadap timeline yang kita buat itu ternyata mundur lagi sehingga kita kepepet dengan deadline pengumpulan esainya. Kayak tadi misalnya tanggal 28 ya, kita udah janji kita harus kumpul esai bareng. Kayak aku kayaknya tanggal 28 masih sibuk sih di luar kota gitu. Ada kegiatan lain. Kayaknya aku tanggal 29 aja deh aku kumpul. Besoknya lagi ditunda lagi, sehingga kita tuh kepepet benar dengan deadline-nya seperti itu. Dan menurut aku takutnya nggak maksimal esai yang kita kirimkan seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin sekian ya penyampaian dari aku. Apabila ada teman-teman yang masih bingung, yang mau ditanyakan, kita diskusi, boleh terbuka ya gitu. Oke, saya kembalikan kepada moderator Yova, dipersilakan. Terima kasih Kak Rido. Nah, gimana nih kakak-kakak dan teman-teman dengan mentoring yang telah Kak Rido sampaikan tadi? Sangat lengkap, bermanfaat sekali, dan juga tadi diberi tips and trik, teamwork untuk kita dalam menulis esai. Nah, dari penyampaian tadi, pastinya kakak-kakak dan teman-teman sekalian ada beberapa pertanyaan nih yang muncul terkait kepenulisan esai. Jadi, dipersilahkan, mumpung ada kesempatan untuk bisa bertanya ke Kak Rido, yang ingin bertanya boleh raise hand serta on mic, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya langsung di kolom chat. Baiklah, untuk kakak-kakak dan teman-teman dipersilahkan. Baik, Kak. Sudah masuk satu pertanyaan dari Saudari Priti. Yova izin bacakan dulu ya, Kak. Ya. Assalamualaikum, Kak. Priti izin bertanya nih, Kak. Jadi Priti interest banget nih dengan keilmiahan, khususnya esai. Terus terkadang di beberapa penyelenggara perlombaan esai nge-spill judul pemenang kalau kita nalar emang cocok buat jadi pemenang, soalnya judulnya menarik, terutama scamper dari idenya. Menurut Kakak, gimana sih nemuin ide semenarik kayak mereka? Kebetulan ide itu mahal. Bisa dong kasih tips dan trik dari Kakak untuk nawarin ide yang komprehensif, sehingga layak dan tingkat ketajaman isi dari esai tersebut memiliki value tinggi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Priti ya. Bagaimana cara kasih tips dan trik untuk menawarin ide yang komprehensif dan layak dan tingkat ketajaman isi memiliki value yang tinggi? Menurut aku sih, yang pertama ya, orang itu tertarik dengan esai kita itu adalah dari permasalahan yang kita angkat. Seberapa urgent sih atau seberapa hype sih permasalahan tersebut terjadi sekarang. Jadi salah satu triknya adalah kita bisa baca kondisi sekarang seperti itu. Oh, sekarang kayak kemarin ya, aku ikut lomba ini memang kebetulan karena waktu COVID itu up-upnya gitu, lagi merebak seperti itu. Jadi aku angkat permasalahan COVID seperti itu, meskipun temanya itu tentang revolusi industri 4.0. Jadi silakan baca atau perluas wawasan gitu ya. Masalah apa sih yang terjadi di
terjadi sekarang, baik itu tuh terjadi di lokal Indonesia maupun di tingkat global seperti itu. Jadi bisa cari permasalahan hype dan itu kalian angkat menjadi permasalahan esai kalian. Yang kedua, menurut aku selain dari permasalahan yang sedang hype terjadi sekarang, bisa juga kalian angkat dari permasalahan kalian pribadi. Karena ketika kita bisa mengangkat permasalahan pribadi kita, itu tuh benar-benar dilirik dari juri dan juga itu beda dari orang lain. Karena orang lain itu kebanyakan ya menurut aku permasalahan diangkat itu berdasarkan jurnal-jurnal mereka baca ataupun kayak tadi masalah yang hype tadi ya itu terkadang yang cukup common lah bagi orang yang enggak kritis terhadap atau enggak update terhadap perkembangan zaman gitu ya. Baca dari berita, mereka mendapatkan permasalahan dari hal yang tersebut. Nah, kalau ketika permasalahan pribadi itu berbeda dengan yang lain sih menurut aku. Jadi itu menurut aku hal yang eksklusif yang bisa kita sampaikan di perlombaan. Terus yang ketiga, pastinya untuk membuat ide kita itu lebih komprehensif, kita harus menggunakan solusi yang teknikal lah istilahnya kayak itu. Bukan kayak ucup-ucup aku kayak tadi, aku mau buat aplikasi yang bisa men-scanning berita hoax seperti itu. Aku nggak ucup-ucup buat aplikasinya doang, desainnya doang, namun aku juga akan menjelaskan bagaimana secara proses teknikalnya gitu. Oh, aku menggunakan artificial intelligence. AI yang seperti apa sih gunakan seperti itu. Jadi gunakan bahasa yang teknikal AI. Jadi orang pasti tertarik sih, oh AI kayaknya keren deh kayak gitu sih. Jadi orang-orang yang istilahnya, apalagi kita ngikutin lomba yang orang-orang non teknikal lah seperti itu ya, non science lah seperti itu. AI kayaknya keren ya, menarik gitu. Jadi gunakan solusi ya atau metode-metode yang berbau teknikal itu sih. Ataupun metode-metode lainnya ya. Contohnya tadi artificial intelligence, apalagi ya misalnya. Kalau di elektro itu machine learning dan lain kayak gitu. Jadi gunakan bahasa yang teknikal kayak tadi. Terus yang keempat, menurut aku tips lainnya ya, kalian bisa memperbanyak referensi gitu, referensi judul-judul pemenang tadi gitu. Karena apalagi untuk tahap belajar, menurut aku membuat judul itu sulit sih menurutku. Membuat judul itu sulit, ide itu sulit seperti. Jadi kalian bisa memperbanyak referensi mungkin dari pemenang-pemenang PIMNAS gitu. Pemenang-pemenang PIMNAS itu pasti memiliki judul yang pertama menarik, komprehensif dan sangat teknikal gitu. Menggunakan bahasa-bahasa yang yang benar-benar expert di bidangnya seperti itu. Menurut aku kayak gitu sih. Nah, jadi kalian bisa memperbanyak referensi dari judul-judul orang yang sudah menang lomba sebelumnya. Seperti itu sih. Aku jujur ya, selama aku nulis judul perlombaan esai itu aku selalu mencari referensi gitu. Aku nggak mudah kayak tiba-tiba aku langsung muncul di otak aku kayak gitu ya. Jadi aku pasti baca lagi referensi dari pemenang PIMNAS kayak itu. Gimana secara dia compose judul esai ini dan juga bagaimana cara dia mencari permasalahan ini seperti itu. Aku juga kadang nonton video orang presentasi gitu. Oh ternyata kayak gini loh dia mengkonstruksi idenya gitu. Jadi perbanyak referensi. Menurut aku itu hal yang yang bisa dilakukan yang paling enak lah gitu. Semakin banyak kita referensi tontonan kita, semakin banyak referensi bagaimana orang-orang itu bisa menangkan perlombaan. Insya Allah sih kedepannya kita akan terbiasa dan kita tuh punya kayak role model gitu. Kita punya role model, ada orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai contoh seperti itu. Awal-awal aku juga contoh-contoh sih seperti orang-orang lain gitu. Aku langsung konsultasi ke orang yang bisa menang esai. Jadi Kak boleh minta contoh esainya. Aku benar-benar bukan contoh idenya ya. Jadi contoh cara dia konstruksi esai itu bagaimana seperti itu. Jadi aku pelajari seperti itu. Cara nyusun judulnya gimana? Oh, dia buat singkatan seperti aku ikutin dulu seperti itu. Oh, ternyata
setiap paragraf itu harus punya kalimat topik seperti yang aku bilang tadi. Oh, aku ikutin kayak gitu. Jadi tahap belajar awal kita menjiplak cara orang yang sudah memenangkan perlombaan sebelumnya. Seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira udah menjawab belum dari Priti? Gimana Priti dengan jawaban dari Kak Rido tadi? Baik, terima kasih Kak. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Kak Maulia Ulfa. Kak izin bertanya terkait tips dan trik perihal transisi antar paragraf. Silakan Kak Rido. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi transisi antar paragraf memang agak sulit ya gitu kalau kita belum terbiasa. Kalau tips dan trik aku agak bingung sih. Secara ini nih ada hal yang perlu dipraktekkan ya kayak gitu. Jadi kita perlu apa ya? Pertama ya, kita pahami dulu kalimat topik dari paragraf yang kita buat. Kalimat paragraf sebelumnya seperti itu. Kita tahu kalimat topiknya yang pertama, terus paragraf selanjutnya juga kita tahu kalimat topiknya seperti inti dari paragraf tersebut seperti. Udah kita tahu inti dari kalimat tersebut. Nah, di ujung akhir paragraf dari paragraf pertama itu di ujung kalimatnya itu kita hubungkan dengan apa gimana ya? Kita hubungkannya itu apa ya? Cari celah lah gitu, cari celah agar kalimat terakhir di paragraf pertama itu bisa terhubung dengan paragraf kedua. Gimana ya? Itu secara teknikal ya. Mungkin aku share screen aja contoh esai yang pernah aku buat. Cuma nggak ada tips trik yang ini sih, yang spesial sih sebenarnya untuk membuat kalimat transisi. Bentar ya. Oke. Udah kelihatan belum layar share screen-nya? Ya, Fah? Sudah Kak. Udah ya, oke. Contohin ya, yang kayak gini misalnya. Di paragraf ini aku menjelaskan masalah hoax gitu. Aku menjelaskan masalah hoax. Oke, kita baca ya. Menurut Ishwara 2005, media cetak seperti surat kabar dan majalah memiliki kecepatan yang kalah bersaing apabila disandingkan dengan media elektronik seperti televisi dan internet seperti via media sosial. Namun kecepatan informasi dengan media elektronik yang sangat cepat menjadi dua sisi mata pisau. Apabila informasi yang tersebar merupakan sebuah fakta dan memiliki bukti ilmiah, maka kecepatan informasinya bisa memberikan dampak yang baik. Namun, sebaliknya apabila informasi yang tersebar adalah hoax, maka kecepatan informasi akan berdampak buruk terhadap berbagai aspek di kehidupan pribadi dan publik. Nah, selanjutnya, paragraf selanjutnya itu membahas masalah hoax. Jadi, dari apa ya, aku bahas di paragraf ini itu masalah media cetak, apa ya, kecepatan informasi itu tersebar di media sosial atau media cetak seperti itu. Itu sih yang inti dari paragraf 2 ini. Paragraf ini seperti itu. Nah, gimana sih aku bisa menghubungkan dengan masalah hoax? Oh, berarti gimana supaya si masalah media cetak atau media sosial yang bisa menyebarkan informasi secara cepat itu aku hubungkan dengan hoax gitu. Oh, ternyata berita yang tersampaikan tersebut itu tuh bisa jadi fakta, bisa jadi hoax kayak gitu. Jadi apa ya? Cari celah gitu, cari celah yang menghubungkan paragraf ini dengan paragraf selanjutnya. Karena aku di akhir kata ini kan masalah hoax. Oh, selanjutnya itu membahas tentang hoax kayak gitu. Jadi cari celah lah biar si paragraf pertama itu bisa terhubung dengan paragraf selanjutnya. Nah, gimana cara cari celahnya? Itu sebenarnya lebih banyak latihan aja sih. Jadi kita itu nggak ada tips dan trik yang khusus sih sebenarnya. Jadi ketika kita udah terbiasa menulis, insya Allah kita tuh bisa kayak apa ya, bisa mencari celahnya sendiri gitu menurut aku. Dan mungkin yang kedua, kan kalian kan sebelumnya udah buat kerangka esai nih. Kerangka esai tersebut sebenarnya kita buat agar bisa nyambung satu sama lain kayak gitu. Mana ya? Ini.
Aku share screen ulang. Nah, ini di PPT ya, udah aku sharing yang PPT tadi ya gitu. Nah, di pendahuluan itu aku kan udah buat kerangka esainya. Nah, yang pertama, ini inginnya paragraf pertama ya, kebutuhan informasi oleh setiap individu. Paragraf keduanya, informasi yang didapatkan dari media elektronik sangat cepat. Nah, ini yang paragraf yang aku jelasin tadi. Informasi yang cepat itu bisa berupa kabar benar atau kabar palsu, atau hoax seperti itu. Jadi, sebenarnya dari kerangka pun kita harus sebenarnya udah nyambung satu sama lain gitu, biar kita tuh mudah untuk membuat kalimat transisi. Mungkin ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan tips dan triknya adalah buatlah kerangkanya dulu. Buat kerangka esainya dulu, pastikan kerangka itu terhubung satu sama lain kayak gitu. Kayak ini ya. Kebutuhan informasi oleh setiap individu. Oh, masalah informasi nih. Oh, informasi itu bisa kita dapatkan secara cepat gitu, sangat cepat. Itu kan sudah terhubung dari masalah informasi. Oh, informasi itu bisa kita dapatkan secara cepat. Nah, ke paragraf selanjutnya itu masih terhubung. Oh, informasi yang sangat cepat itu bisa berdampak baik kalau beritanya benar, bisa berdampak buruk kalau beritanya hoax kayak gitu. Jadi dari kerangkanya aja itu harus sudah nyambung, flowing dari satu topik ke topik lainnya kayak gitu sih menurut aku. Jadi tips dan triknya buatlah kerangka esai dulu, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kerangka esai itu nyambung gitu antar satu poin ke poinnya lainnya. Sehingga ketika kita menulis esai itu menurut aku cukup mudah sih untuk buat kalimat transisi karena bahasanya pun nyambung gitu dari paragraf satu ke paragraf lainnya. Gitu. Kira-kira udah menjawab belum? Nah, gimana nih Kak Maulia? Apakah sudah jelas? Terima kasih Kak. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Esther. Selamat pagi, untuk di bagian isi batas maksimal halamannya berapa ya? Terima kasih. Silakan Kak Rido. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau bagian isi atau pendahuluan ataupun penutup ya, sebenarnya itu nggak ada batas maksimal sih teman-teman. Jadi biasanya maksimal halaman itu ditentukan dari awal pendahuluan sampai ke penutup. Jadi nggak ada batasan halaman. Namun biasanya dari komposisi esai itu yang paling banyak atau paling komprehensif dibahas itu adalah bagian isi. Mungkin ya. Kalau ada 10 halaman esai, mungkin 3 halaman itu bahas latar belakang, 6 halaman itu bagian isi, 1 halaman itu penutup. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sebenarnya nggak ada ketentuan khusus kalau untuk maksimal halaman. Cuman yang ada secara keseluruhan, jumlah halaman secara keseluruhan. Biasanya mungkin 10 halaman seperti itu. Namun perbagiannya itu bisa kalian menyesuaikan. Dan biasanya bagian isi itu lebih banyak dibandingkan bagian pendahuluan dan bagian penutup. Gitu. Baik, gimana Kak Esther dengan jawaban yang telah diberikan oleh Kak Rido? Apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Carmila. Izin bertanya, Kak, gimana sih mindset untuk bisa sama-sama membangun tim kompak dan terprogres? Silakan Kak Rido. Oke, ini pertanyaan yang sulit ya sebenarnya menurut aku karena ini berdasarkan perspektif yang berbeda-beda setiap orang menurut aku sih. Membangun tim yang kompak dan terprogres. Gimana ya? Menurut aku tipsnya kurang lebih yang seperti tadi sih. Yang pertama, tim yang kompak itu adalah tim menurut aku ya, tim yang satu frekuensi gitu. Jadi harus bisa menyamakan pemahaman kita dulu gitu, teman-teman. Jadi memang wajar ya tadi ada perbedaan pendapat di antara kita dalam satu tim dan kita harus samakan dulu pendapat kita. Jangan sampai bertolak belakang. Ketika ada celah kecil ya bertolak belakang, jujur itu pasti nggak kompak, bakalan tim itu nggak kompak. Kayak aku stand dengan pendapat aku, dia stand dengan pendapatnya sendiri, kan nggak nyampur CSA itu, nggak satu kesatuan yang utuh seperti itu. Jadi harus satu frame dulu, satu frekuensi dulu. Kita harus sepakat gitu, meskipun awalnya kita tuh beda pendapat, namun mau tak mau harus dipaksa wajib satu pemahaman.
Tuh, oh permasalahan yang mau kita angkat tuh ini, isinya tuh begini, seperti itu. Jadi jangan ada celah lain seperti itu. Yang istilahnya apa, bahasa Palembangnya itu macak-macak gitu. Jangan macak-macak lah gitu. Karena udah ada kesepakatan di awal seperti itu. Itu sih, jadi samakan frekuensi dulu. Insya Allah sih aku yakin tim itu bakal kompaknya, karena nggak ada yang berbeda-beda lagi. Karena sebuah perbedaan itulah yang terkadang membuat kita tuh pecah, ya nggak sih terkadang. Jadi harus kompak dulu. Gitu sih. Yang kedua, kalau masalah terprogres itu pastinya disiplin, teman-teman. Kayak tadi timeline, jadi dari awal kita mau buat essay bareng-bareng, itu buatlah timelinenya gitu, dan harus disiplin gitu. Dan kalau bisa ya, memang jangan sampai sih, kalau misalnya lewat dari timeline, itu harus ada konsekuensi. Harus ada konsekuensinya. Dan kemas konsekuensinya tuh dalam bentuk fun. Misal aku setim sama Fitria misalnya. Kita buat esai apa misalnya? Aku buat latar belakang, Fitria buat bagian isinya, itu harus tanggal 2 Juli selesai ya. Kalau enggak lewat tanggal 2 Juli, itu misalnya Fitria ataupun aku itu harus membelikan misalnya ricis misalnya seperti itu. Misalnya, oh Fitria nggak tepat waktu nih, kamu harus belikan ricis ya untuk aku kayak gitu. Jadi kayak buat fun aja sih, seperti jangan kayak jangan buat konsekuensi yang berat dan yang buat kita tuh bisa terpecah, jangan sampai itu, jangan sampai seperti itu, gitu. Jadi buat konsekuensi yang fun aja. Jadi kita tuh bisa disiplin terhadap waktu itu. 2 Juli misalnya, tanggal 4 kita melakukan perbaikan, kita review bareng-bareng nih esai kita seperti itu dengan kakak A seperti itu. Tanggal 5 pokoknya kita harus sudah kumpul, seperti nggak ada revisi lagi, nggak ada perbaikan lagi, nggak ada tambah-tambahan lagi, pokoknya tanggal 5 harus kumpul, pet kayak gitu. Itu harus disiplin terhadap timeline gitu sih. Soalnya esai yang nggak terprogres karena itu nggak ada jadwalnya yang jelas seperti itu. Kayak udah buat aja gitu, yang penting tanggal 5 kumpul lah misalnya kayak gitu. Jadi nggak disiplin kita, nggak ada rasa tanggung jawab dan rasa beban gitu ketika kita buat esai. Jadi buatlah diri kalian terbeban, karena menurut aku seseorang itu bisa maju ketika dia tuh dikasih beban, kasih tanggung jawab seperti itu. Cobalah kita tuh nggak ada tanggung jawab, maaf ya, seperti kita nggak ikut lomba, nggak ikut organisasi, kayak nggak ada beban hidup kita, jadi nggak ada progres, kayak kita tuh hidup kita tuh nggak maju-maju deh, perasaan kayak gitu menurut aku ya. Jadi kita harus ada beban, aku harus ikut lomba, aku harus menang, jadi ada beban hidup kita sehingga kita tuh bisa berprogres, skill kita. Itu sih. Kalau masalah terprogres itu adalah masalah disiplin terhadap timeline yang kita sepakati bersama-sama. Kalau masalah tim kompak itu adalah masalah sama nggak frekuensi kita dengan teman-teman kita seperti itu. Jadi harus solid, samakan dulu pandangan kita sehingga harapannya kita bisa buat tim yang lebih kompak dan esainya juga lebih solid seperti itu. Itu sih. Baik Kak Siti, gimana dengan jawabannya diberikan? Apakah sudah puas? Terima kasih, Kak. Baik, Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sata. Kak, izin tanya dong, ada tips untuk presentasi esai nggak, Kak? Apalagi presentasi esai itu hanya sekitar 5-10 menit, yang dimana esai juga memiliki penjelasan yang cukup banyak dan perlu adanya gestur bahasa dan penambahan bahasa agar mampu menarik hati juri. Terima kasih, Kak. Silakan, Kak Rido. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tips untuk presentasi itu menurut aku ya, kalau online gimana ya, kalau offline ya, kalau offline aku tuh lebih enak offline di presentasi. Kalau presentasi offline itu benar-benar gimana secara kita menarik perhatian juri. Kita bawa produknya. Kalau misalnya aku tadi itu buat aplikasi. Jadi aku akan ngeprint kayak kayak keprint di kertas besar biar juri itu bisa ngeliat bentuk aplikasi aku seperti apa. Dan ketika kita presentasi, kita tuh memandang mata juri gitu. Jadi kita tuh curi-curi perhatian juri lah. Jadi kita pandangi matanya satu persatu. Jangan kalian buang muka kayak gitu. Jangan jangan takut gitu. Menurut aku semakin kita menghindari, kita semakin takut gitu. Jadi kita tatap muka jurinya kayak gitu. Kalau online mungkin kita ngadep kamera aja. Jangan ngadep kemana-mana ya, seperti itu. Tuh yang pertama. Yang kedua, menurut aku gunakan intonasi yang
menarik lah gitu. Kayak kalian tuh promosi sesuatu gitu. Pernah nggak sih kalian tuh dengar orang sales? Orang sales itu kan kayak menawarkan produknya dengan begitu menarik sehingga orang tuh terpikat dengan produknya. Nah, itu gunakan intonasi seperti itu, jangan monoton ya. Misalnya, selamat pagi juri-juri sekalian, saya hari ini akan mempresentasikan. Nah, kayak itu jangan monoton gitu. Beda dengan kayak full of spirit, semangat, dan juga ingin kayak ini loh, kita punya firasat kayak, oh juri dengarkanlah aku. Nah, kayak gitu sih kurang lebihnya. Ya denger aku gitu ya. Gitu sih kayak, halo selamat pagi Bapak juri sekalian. Saya Muhammad Ridho Ramadan dari Universitas Sriwijaya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul kayak gitu. Oke, yang pertama pendahuluan. Dimulai dari kayak gitu. Jadi kayak kita tuh apa ya, ingin mempromosikan ide kita gitu. Dengerin loh Pak, ide aku ini bagus loh Pak, kayak gitu. Jadi kita tuh kayak gitu sih. Jadi timbulkan rasa antusias yang tinggi seperti itu, sehingga insya Allah juri menurut aku bakal tertarik dengan kalian, meskipun terkadang esai kita tuh ya B aja gitu, biasa aja. Namun yang aku unggulkan itu adalah cara berbicara kita gitu dengan juri. Itu perlu dilatih sih menurut aku, karena aku juga awal juga jujur kayak monoton seperti, namun seiring waktu belajar akhirnya bisalah sedikit-sedikit ya gitu ya. Ketika presentasi itu menarik perhatian juri. Gesture bahasa, ya bahasa usahakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, tertata. Terkadang kalau online ya, tips aku dari online, aku kadang buat kepean apa sih bahasanya, catatan lah gitu, catatan presentasi. Jadi letakkan aja kertas perinan itu di depan laptop kalian. Nah, misalnya gini, itu nggak bakal kelihatan. Kita tinggal baca aja seperti itu di depan laptop kita. Menurut aku kalau online seperti itu sih, karena ketika udah ada teks presentasi nih, kita tuh nggak perlu kayak mikir lagi kayak gitu. Jadi tinggal baca doang. Tinggal melatih intonasi presentasi kita. Kayak gitu sih menurut aku. Kalau misalnya offline, ya harus menguasai materi kalian, jangan menghafal, menurut aku kayak gitu. Kan pahami intinya aja, kan bisa kembangkan sendiri. Menurut aku tuh lebih natural kedengarannya. Karena kalau bahasa hafalan itu beda loh, serius kayak kaku, dengarnya tuh kaku, dan kayak kita tuh mikir tuh ketahuan kayak gitu. Juri itu bisa menilai loh kita tuh ngafal atau enggak. Dan ketika blank tuh kayak ngeblank, nggak ada yang mau kita jelaskan lagi kalau kita ngafal kan. Kalau kita paham konsepnya, per poinnya, menurut aku insya Allah sih kita bakal lebih natural gitu ketika presentasi gitu sih. Kalau bahasa sendiri itu tergantung institusi menurut aku. Kalau Inter ya wajib English ya. Dan kalau misalnya univ yang up lah istilahnya, up top universities, I think bahasa Inggris aja sih gunakan. Namun kalau memang merasa kayak kayaknya biasa kayak bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. That's okay. Kadang bahasa Inggris itu jadi nilai tambahan juga. Namun kita siap-siap juga harus pada saat tanya jawab, nanti jurinya juga ngomong bahasa Inggris. Nah, itu kadang buat panik sendiri. Jujur aku kadang pernah challenge diri aku kayak, aku lomba pakai bahasa Inggris gitu presentasi. Jurinya nyanyi bahasa Inggris. Aku langsung kayak ngeblank sebentar kayak gitu. Jadi kita harus siap juga ngomong bahasa Inggris. Kalau memang berani ngomong bahasa Inggris. Terkadang itu jadi nilai plus sih menurut aku. Gitu. Oh ya, 5-10 menit itu menurut aku memang memang cukup singkat ya. Kadang nggak sempat kita nyampaikan semua. Namun menurut aku itulah presentasi gitu. Jadi kita itu jangan menyampaikan semua hal pada saat presentasi. Keep beberapa, simpan beberapa informasi yang dirasa kayak nggak penting untuk dijelaskan kayak gitu. Karena berilah kesempatan juri untuk menanyakan hal tersebut. Kalau kita udah jelas semua, juri bingung mau nanya apa kayak gitu, Sata. Jadi jelaskan hal yang umum aja, yang poin-poin pentingnya aja gitu. Yang in detail itu nanti aja. Biarkanlah jurinya nanya gitu. Kalau kita udah jelasin semua, dia nanya yang aneh-aneh nanti di luar dari esai kita. Biasa kayak gitu sih. Kayak sidang aja kayak gitu. Jadi aku kayak gitu sih. Jadi keep beberapa hal aja, biarkan dia yang nanya nanti pada sesi tanya jawab gitu. Kurang lebih gitu. Udah menjawab belum? Baik, gimana Kak Sata atas tanggapan dari jawaban Kak Ridho? Terima kasih banyak. Oke, sama-sama.
Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Kak Sisilia. Selamat pagi, izin bertanya. Ketika kita membuat esai, kita tentunya mencari berbagai informasi dan sumber. Ketika kita mengambil berita atau informasi dari berbagai sumber dan kita gabungkan dengan bahasa kita sendiri ke dalam esai kita, apakah itu termasuk plagiat Kak? Silakan Kak Rido. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, memang ya dalam menulis esai tadi, esai itu aku bisa buat persentase lah, kira-kira 70%, 60%nya fakta atau informasi yang kita dapatkan dari sumber, 40%nya sekitar 40% itu ada opini kita yang mendukung adanya fakta tersebut. Dengan kalau kita gabungkan dengan bahasa kita sendiri, itu nggak plagiat kok. Jadi ada namanya kalau pernah dengar metode penulisan ilmiah itu ada namanya paraphrasing. Coba deh pelajari namanya paraphrasing. Nah, itu adalah teknik untuk mencaplok sumber yang ada dan kita tuliskan dalam bahasa sendiri. Itu namanya paraphrasing. Intinya sama, namun dengan bahasa yang berbeda. Itu enggak plagiat gitu. Plagiat itu bisa terdeteksi apabila kalian tuh benar-benar menggunakan kutipan langsung gitu. Kalian caplok, kalian masukkan ke dalam tulisan kalian, meskipun ya kalian buat nama penulis dan tahunnya. Mas, menurut aku kalau nggak salah ya, itu masih bisa terdeteksi plagiarisme gitu. Jadi benar, itu udah benar sih, metode yang benar, jadi gunakan bahasa sendiri gitu. Untuk menghindari plagiat, salah satunya adalah menggunakan paraphrasing. Memang seharusnya kayak gitu, gunakan bahasa sendiri. Jadi jangan ucup-ucup kita nyaplok informasi yang sudah ada, kita masuk ke dalam tulisan kita. Jadi harus menggunakan bahasa sendiri. Itu setiap fakta atau informasi yang kita dapatkan dari sumber ya, seperti itu. Itu sih. Dan tetap mencantumkan nama penulisnya, jangan lupa. Meskipun kita gunakan bahasa sendiri, namun itu kan info-info orang lain gitu. Orang lain yang menemukannya. Kita tetap menuliskan penulisnya dan tahunnya siapa. Kira-kira udah menjawab belum? Baik, gimana Kak Sisilia? Oke, Oke, sama-sama. terima kasih Kak. Baiklah Kak, sepertinya itu pertanyaan terakhir. Mengingat waktu, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih kepada yang telah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan juga telah dijawab dengan baik oleh Kak Rido. Selanjutnya izinkan saya memberikan sedikit rangkuman mengenai diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi dari diskusi mengenai pertanyaan dan jawaban kita tadi, di mana cara esai memiliki value tinggi bisa dengan mencari permasalahan yang hype atau permasalahan pribadi kita dan angkat jadi permasalahan esai dengan memperluas wawasan, lalu membuat ide komprehensif itu bisa menggunakan solusi atau bahasa yang teknikal. Perbanyak juga referensi dari pemenang-pemenang. Mengenai perihal transisi antar paragraf, bisa dari kerangkanya dahulu yang terhubung dari satu topik ke topik lainnya dan juga bisa tadi sudah ditampilkan oleh Kak Rido bagaimana contoh paragraf antar transisi tadi. Lalu di dalam esai kita bisa menggunakan bahasa sendiri tadi atau dengan menggunakan paraphrasing atau parafrase untuk menghindari plagiasi. Nah, yang terakhir tadi, untuk bisa membangun tim yang kompak dan progres, pastinya harus satu frekuensi dan saling sepakat, menghargai pendapat satu sama lain, dan disiplin. Dan tentunya dalam mempresentasikan esai, kita harus bisa menarik perhatian juri, lalu intonasi juga harus diperhatikan, dan juga banyak-banyak latihan. Nah, selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita memasuki ke sesi pemberian sertifikat dan dokumentasi. Untuk operator dipersilakan. Nah, inilah Kak sertifikat yang diberikan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Terima kasih sudah berbagi ilmu pada pagi hari ini. Semoga semua kebaikan kembali ke Kakak dan semoga dipermudah dalam segala urusannya. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih kembali teman-teman Himapenomi. Baik, silakan operator untuk didokumentasikan. Baik, untuk kakak materi Kak Muhammad Ridho izin untuk dokumentasi ya Kak. Saya mulai untuk dokumentasinya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Baiklah, selanjutnya dokumentasi untuk seluruh peserta Zoom hari ini. Untuk yang tidak ada kendala, boleh dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Operator dipersilahkan. Oke, kita dokumentasi untuk seluruh peserta bisa untuk mengaktifkan kamera. Saya mulai untuk dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih operator. Jadi terima kasih atas partisipasi kakak-kakak dan teman-teman yang sudah berusaha menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Ayu Ting Ting is eating, thank you for everything. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kak banyak, Ridho. Ya, izin live ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Terima kasih lagi. Ya Kakak. Thank you, Mili. Dengan senang hati teman-teman. Mohon maaf partisipannya gak digaspol. Sorry ya, tapi materinya udah luar biasa. Terima kasih untuk yang udah gabung kali ini, yang dari